Selamat siang Ibu Cindy, perkenalkan di sini saya Wisnu Wasis Pambudi dari kelas AK 601 akan mencoba untuk mempresentasikan tugas mata kuliah Digital Auditing 1 dengan judul Analisis Asersi dalam Laporan Keuangan Studi Kasus pada Persediaan PT Maju Sejahtera. Bab 1 Pendahuluan. Pertama yaitu latar belakang. Dalam era digital yang menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, laporan keuangan menjadi alat vital bagi pengambilan keputusan ekonomi. Meskipun disusun oleh manajemen yang memiliki kepentingan sendiri sehingga berisiko salah saji. Disinilah audit eksternal berperan. Dengan mendasarkan pemeriksaan pada asersi, manajemen seperti keberadaan, penilaian, dan juga hak kepemilikan informasi keuangan. Studi kasus pada PT Maju Sejahtera menyoroti pentingnya pengujian asersi ini, di mana ditemukan selisih nilai persediaan dan kesalahan pencatatan pada konsinyasi, yang mengindikasikan potensi salah saji material. Oleh karena itu, pemahaman terhadap penerapan asersi sangat penting dalam menjaga integritas dalam laporan keuangan. Kemudian, berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan dalam penelitian guna mengarahkan fokus pembahasan makalah ini, sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peran asersi manajemen dalam proses audit laporan keuangan, khususnya dalam konteks pemeriksaan atas pos persediaan. Kemudian yang kedua, apa saja jenis asersi yang relevan untuk diuji dalam audit atas persediaan dan bagaimana penerapannya pada kasus PT Maju Sejahtera. Kemudian yang ketiga, apa implikasinya dari tidak terpenuhinya asersi keberadaan, penilaian, dan juga hak kepemilikan terhadap kewajaran laporan keuangan. Serta yang terakhir yang keempat, yaitu bagaimana auditor memproses temuan atas ketidaksesuaian asersi dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki laporan keuangan yang mengandung salah saji. Kemudian tujuan penulisan makalah. Makalah ini disusun dengan tujuan yang pertama, menjelaskan peran asersi manajemen dalam proses audit laporan keuangan, khususnya dalam pengujian atas akun persediaan sebagai bagian dari upaya memastikan kewajaran penyajian laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis asersi yang relevan terhadap akun persediaan, serta menguraikan bagaimana masing-masing asersi ini diterapkan dalam praktik audit berdasarkan studi kasus pada PT Maju Sejahtera. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis dampak dari tidak terpenuhinya asersi keberadaan, penilaian, dan juga hak kepemilikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, serta potensi salah saji material yang timbul. Kemudian yang keempat yaitu menggambarkan tanggapan auditor terhadap temuan yang menunjukkan kegagalan pemenuhan asersi dan mengevaluasi langkah korektif yang direkomendasikan dalam rangka memperbaiki laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada manfaat dari penulisan makalah yang saya tulis, yaitu yang pertama bagi mahasiswa atau akademisi, makalah ini dapat menjadi referensi akademik untuk memahami secara lebih mendalam konsep asersi dalam audit laporan keuangan serta penerapannya dalam praktik nyata, khususnya dalam pengujian akun persediaan. Kemudian yang kedua yaitu bagi auditor dan juga praktisi akuntansi. Makalah ini memberikan gambaran praktis mengenai pentingnya pengujian asersi sebagai bagian integral dari proses audit serta dampaknya terhadap kewajaran laporan keuangan. Kemudian yang ketiga bagi perusahaan atau manajemen, penelitian ini dapat menyoroti pentingnya pengendalian internal dan juga ketelitian dalam pencatatan aset seperti persediaan, serta memberikan wawasan mengenai konsekuensi dari kesalahan pencatatan terhadap opini audit dan juga kepercayaan pemangku kepentingan. Kemudian yang keempat yaitu bagi regulator atau pengambil keputusan. Di sini makalah ini turut memberikan kontribusi dalam mendorong penerapan praktik audit yang lebih berkualitas dan juga transparan, serta memperkuat kerangka tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pertama yaitu pengertian asersi dalam audit.
Dalam audit laporan keuangan, auditor tidak memeriksa seluruh data secara langsung, melainkan menilai asersi manajemen, yakni klaim eksplisit atau implisit dalam laporan keuangan yang mencerminkan tanggung jawab atas kewajaran penyajian sesuai dengan standar akuntansi. Asersi ini menjadi dasar auditor dalam merancang prosedur audit dan menilai resiko salah saji material. Pemahaman terhadap asersi memungkinkan auditor memfokuskan pengujian pada area berisiko tinggi secara lebih efisien. Meskipun teknologi audit berkembang dari manual ke digital berbasis data, seperti data analitik, pengujian tetap berpusat pada validasi asersi. Oleh karena itu, asersi menjadi fondasi utama dalam proses audit yang memastikan keadilan laporan keuangan. Kemudian jenis-jenis asersi. Dalam audit, asersi merupakan landasan utama bagi auditor untuk merancang prosedur audit sesuai dengan standar audit 315 yang mengklasifikasikan asersi ke dalam 3 kategori, yaitu transaksi dan peristiwa, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan. Asersi atas transaksi mencakup kejadian, kelengkapan, akurasi, cut-off, dan klasifikasi guna memastikan pencatatan transaksi sesuai dengan kenyataan dan periode yang tepat. Asersi atas saldo akun menekankan pada keberadaan, kelengkapan, hak dan kewajiban, serta penilaian atas pos-pos neraca. Sementara itu, asersi atas penyajian dan juga pengungkapan memastikan bahwa informasi yang disajikan itu benar, lengkap, dan diklasifikasikan dengan jelas, dan dinilai secara tepat sesuai dengan standar akuntansi. Ketiga kategori ini membantu auditor untuk fokus pada area krusial dalam mengidentifikasi risiko salah saji material. Selanjutnya, peran asersi dalam digital auditing. Transformasi digital dalam dunia bisnis telah mendorong perubahan besar dalam praktek audit, di mana auditor kini mengandalkan teknologi seperti big data, AI, dan RPA untuk meningkatkan efisiensi dan juga akurasi pengujian laporan keuangan. Meskipun alat audit telah berevolusi, asersi tetap menjadi fondasi utama dalam merancang prosedur audit dan menilai risiko salah saji material. Teknologi memungkinkan pengujian asersi dilakukan secara real-time dan mendalam, seperti penggunaan ERP dan machine learning untuk menguji keberadaan, penilaian, hingga indikasi fraud. Namun, validitas bukti digital tetap bergantung pada kekuatan sistem informasi dan juga pengendalian teknologi informasi, sehingga kompetensi auditor juga harus berkembang mencakup pemahaman data, sistem, dan teknologi. Oleh karena itu, asersi tetap esensial dalam audit digital sebagai kerangka kerja yang diperkuat, bukan digantikan oleh teknologi. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Selanjutnya, jenis dan pendekatan penelitian. Penulisan ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus eksploratif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan asersi dalam audit digital, khususnya terhadap akun persediaan. Dengan studi kasus pada PT Maju Sejahtera, makalah ini menyajikan analisis konseptual dengan praktis secara bersamaan, menyoroti bagaimana teknologi seperti Computer Assisted Audit Techniques dan juga Data Analytics dan juga Enterprise Resource Planning atau ERP digunakan dalam pengujian asersi keberadaan, penilaian, serta hak dan kewajiban. Penulisan ini tidak bermaksud mengeneralisasi, tetapi menggambarkan secara konstekstual dinamika audit digital, serta memberikan kontribusi nyata bagi dunia akademik dan juga praktik audit. Selanjutnya yaitu sumber data. Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama yang saling melengkapi, yaitu data primer semu dan juga data sekunder. Data primer semu berasal dari kasus simulatif audit atas persediaan PT Maju Sejahtera yang dirancang menyerupai praktik audit yang nyata untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap data audit aktual. Kemudian data sekunder diperoleh dari standar audit resmi, literatur akademik, jurnal ilmiah, dan dokumen profesional global yang relevan, guna memperkuat analisis teoritis dan juga praktik terkait penerapan asersi dalam audit digital.
Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus melalui 3 metode utama, yaitu yang pertama, studi dokumentasi terhadap standar audit dan literatur terkait asersi. Kemudian yang kedua, studi kasus simulatif atas audit persediaan PT Maju Sejahtera untuk menggambarkan pengujian asersi seperti keberadaan, penilaian, serta hak kepemilikan. Serta yang ketiga yaitu analisis literatur digital auditing yang menyoroti pemanfaatan teknologi dalam proses audit modern. Nah, ketiga metode ini dipadukan untuk membangun pemahaman yang komprehensif terhadap penerapan asersi dalam konteks digital audit. Kemudian batasan penelitian. Makalah ini memiliki beberapa batasan untuk menjaga fokus dan juga kedalaman pembahasan, yaitu hanya membahas 3 asersi utama yang terkait dengan persediaan, yaitu yang pertama terkait dengan keberadaan, penilaian, dan juga hak serta kewajiban. Menggunakan data simulatif dari perusahaan fiktif PT Maju Sejahtera, membatasi analisis pada audit atas akun persediaan akhir tahun serta menjadikan digital auditing sebagai konteks tanpa mengulas aspek teknis audit digital secara lebih mendalam. Kemudian yaitu bab 4, hasil dan juga pembahasan. Memasuki hasil dan juga pembahasan, yang pertama yaitu terkait dengan deskripsi umum kasus PT Maju Sejahtera. PT Maju Sejahtera merupakan perusahaan manufaktur komponen otomotif yang mencatat persediaan pada akhir tahun sebesar 2 miliar rupiah yang tergolong material terhadap total asetnya, sehingga auditor menetapkan akun ini sebagai area dengan risiko yang tinggi. Dalam audit berbasis digital digunakan enterprise resource planning dan juga data analitik untuk menelusuri transaksi dan juga pergerakan stoknya. Namun tetap dilakukan verifikasi fisik melalui stock of name. Hasilnya ditemukan selisih nilai persediaan sebesar 400 juta rupiah yang mengindikasikan potensi salah saji yang material. Selanjutnya pengujian dan juga analisis kasus. Dalam audit atas akun persediaan PT Maju Sejahtera, auditor menguji 3 asersi utama, yaitu keberadaan, penilaian, serta hak dan kewajiban. Ditemukan bahwa sebagian persediaan tidak tersedia secara fisik meskipun tercatat dalam sistem. Hal ini mengindikasikan asersi keberadaan tidak sepenuhnya terpenuhi. Kemudian yang kedua, itu pada aspek penilaian. Beberapa barang usang seperti yang tetap dinilai penuh, sehingga menyebabkan potensi overstatement senilai 100 juta rupiah. Sementara itu, audit juga mengungkapkan bahwa sebagian persediaan merupakan pemilik distributor yang lain dengan skema konsinyasi, namun keliru diakui sebagai aset perusahaan oleh PT Maju Sejahtera, sehingga asersi hak dan juga kewajiban pun tidak terpenuhi secara benar. Kemudian temuan dan juga dampaknya terhadap hasil kasus. Berdasarkan pengujian substantif, auditor menemukan salah saji material sebesar 400 juta rupiah pada akun persediaan akibat ketidaksesuaian fisik dan juga pengakuan atas barang konsinyasi. Asersi keberadaan dan juga hak kepemilikan tidak terpenuhi sepenuhnya, sehingga auditor merekomendasikan penyelesaian laporan keuangan melalui write-off dan juga penghapusan aset yang tidak sah. Jika manajemen menolak penyelesaian, opini audit dapat terpengaruh. Selain itu, kelemahan pengendalian internal atas pencatatan dan juga klasifikasi persediaan dicantumkan dalam manajemen letter, dan akun persediaan ditetapkan sebagai area risiko tinggi untuk diaudit tahun berikutnya. Selanjutnya, relevansi dengan audit berbasis digital. Audit berbasis digital memberikan efisiensi dan juga kemampuan analisis data yang tinggi, namun tidak dapat sepenuhnya menggantikan pengujian fisik dan juga skeptisme profesional. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ERP dan juga audit tools memfasilitasi pelacakan historis dan juga deteksi anomali, verifikasi tetap memerlukan pengawasan internal dan juga pengujian laporan. Keakuratan hasil audit tetap bergantung pada integritas data yang dimasukkan, sehingga kombinasi antara teknologi dan juga pemeriksaan fisik menjadi pendekatan yang paling optimal, terutama untuk akun berwujud seperti halnya persediaan. Nah, berdasarkan dari studi kasus yang telah saya paparkan sebelumnya, maka saya di sini akan mencoba untuk menarik kesimpulan bahwa studi kasus terhadap PT Maju Sejahtera menunjukkan bahwa asersi menunjukkan
peranan manajemen yang sangat krusial dalam audit laporan keuangan, terutama atas akun persediaan. Asersi seperti keberadaan, penilaian, dan juga hak kepemilikan menjadi dasar auditor dalam merancang prosedur audit yang sesuai. Ketidaksesuaian asersi berpotensi menyebabkan salah saji material, sehingga auditor meminta manajemen melakukan penyesuaian agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang wajar dan juga andal tentunya. Kemudian saran untuk makalah ini, yaitu dalam menghadapi audit digital yang semakin kompleks, manajemen perlu untuk memperkuat pengendalian internal untuk memastikan keadilan asersi, sementara auditor dituntut untuk menguasai teknologi audit guna mendeteksi anomali secara efisien. Komunikasi terbuka antara auditor dan juga manajemen juga penting agar temuan dapat segera ditindaklanjuti demi menjaga kredibilitas dan juga atas laporan keuangannya. Ya, berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun makalah ini. Ya, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas atensi dan juga perhatian Ibu. Sekian dari saya. Terima kasih.